Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Masih di bab keutamaan menahan hawa nafsu bagian ke-7. Kemarin sudah dijelaskan menurut riwayat Muslim, nikmat yang halal pun akan ditanya nanti di akhirat. Nabi dan sahabatnya Abu Bakar, Sayyidina Umar dikasih nikmat makan enak, diberi orang, itu kata Nabi akan ditanya juga nanti di akhirat. Begini ini Nabi Muhammad bersabda sambil menangis. Apalagi rezeki yang tidak halal, bukan hanya ditanya lagi ya, diurus ya. Makanya hati-hati dengan makanan yang bukan miliknya. Sekarang hadis ke-8. Sebenarnya ini bukan hadis tapi atharus sahabah. Perkataannya sahabat yang referensinya atau diambil dari sabda Nabi. Wa an Khalid bin Umar al-Adawi qala khatabana Utsbah bin Ghazwan. Dari sahabat Khalid bin Umar, dia berkata Utbah bin Ghazwan ini pernah berpidato. Wa kana amiran 'alal Basrah. Pada saat itu dia menjadi presiden atau gubernur di Basrah. Fahamidallahu wa asna alaihi. Setelah itu dia memuji kepada Allah, membaca alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wis kayak biasanya itu. Summa qala, kemudian Utbah gubernur Basra ini berkata, amma ba'du fa inna dunya qad azanat bisurmin wa walad hadza'a. Dunia ini, katanya Utbah, menunjukkan kepada kita atau bisa membuat kita bangkrut. Dan dunia ini kadang berpaling dengan mudahnya. Dulunya sukses, banyak uangnya, tiba-tiba berubah menjadi miskin. Kenapa? Bangkrut. Atau dulunya kaya, dihormati, tiba-tiba kena bencana hancur. Atau punya jabatan, pangkatnya tinggi, tiba-tiba tersandung kasus korupsi, ditangkap KPK. Macam-macamlah urusan dunia itu. Kemudian kalau sudah begitu, walam yabqa minha illa subabatan ka subabatil ina'i yatanasabuha sahibuha. Setelah itu karena sudah bangkrut, apa yang tersisa? Sedikit yang tersisa, seperti halnya sisa-sisa makanan yang ada di piring. Coba kalau sudah habis makan, sisanya seperti apa? Sedikit kan? Kalau umpama gorengan itu kare guru-guru ya. Kalau ada itu. Seperti itu dunia. Jangan terlalu serius ya. Punya harta, punya jabatan, jangan terlalu serius untuk dipertahankan. Kecuali
dunia itu dibuat untuk beribadah, tidak apa-apa dipertahankan. Tapi kalau cuma untuk senang-senang, jangan dipertahankan. Karena apa? Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala laha. Kalian semua ini akan pindah dari dunia yang bangkrut tadi itu, yang fana, yang bisa hilang kapan saja. Pindah kemana? Ke rumah yang tak pernah hilang. Apa? Akhirat. Akhirat tidak pernah hilang. Pasti tidak pernah hilang. Jadi siapa yang mau mencuri? Tidak ada, tidak bisa dicuri. Jadi jangan mempertahankan sesuatu yang mudah hilang menuju sesuatu yang tidak bisa pernah hilang. Jadi jangan pertahankan dunia kalau cuma hanya untuk kesenangan. Mari kita pindah kepada dunia atau rumah atau surga yang tidak akan pernah hilang. Fantaqilu bi khairi ma bihadra rabbihad fantaqilu bi khairi ma bihadratikum. Jadi pindahlah dengan sebaik-baiknya. Tidak usah terlalu embah ya. Gimana nanti kalau saya mati? Harta saya kan banyak. Tidak usah begitu. Biasa aja. Waktunya mati ya mati gitu ya. Fa innahu qad dzukirna. Fa innahu qad dzukira lana annal hajara yulqa min syafir jahannam fa yahwi fiha 70 aman. La yudriku laha qa'ran. Nih perhatikan baik-baik. Karena kita ini sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya bahwa seandainya batu dilempar dari atas neraka untuk sampai ke dasarnya itu butuh waktu 70 tahun. Lama ini, lama sekali. Jadi kalau umpama kita lahir ya, langsung dilempar dari atas neraka, yang mau sampai ke dasarnya itu sudah mati duluan. Kan umurnya kita kan cuma sekitar 63 kalau sampai ya, kalau sampai. Kadang 50 sudah wis dituntun jalannya wis. Ini kalau umpama usia kita ini 63 tahun, dilempar umpama ini dari atasnya neraka jahanam untuk sampai ke dasarnya menunggu 70 tahun. Kalau kata orang Madura, mati rok jalan ya. Kan tidak sampai usianya. Kalau saya mungkin kalau 60 tahun saya meninggal dunia, mungkin kurang 17 tahun ya meninggal dunianya. Angkanya ajak nyari lako ya. Ikuti saja wis. Apa firman-Nya Allah, sabda Nabi, tidak usah ikut-ikut yang lain, apalagi nuruti hawa nafsu. Nah, begini sudah diingatkan oleh Utbah. Bukan hanya itu, wallahi katanya Utbah, la tumla'anna afa ajibatum. Demi Allah, neraka jahanam yang begitu dalam itu nanti akan dipenuhi oleh manusia, oleh jin dan yang lainnya. Jadi semua nanti kita ini termasuk orang yang menjadi kayu bakarnya neraka apa tidak? Ya, makanya dari sini sekarang beramallah yang baik, berakhlaklah kebaik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Kalau ngomong yang enak, tidak bisa membahagiakan orang, jangan menyakiti. Tidak bisa ngasih, ya tidak usah mencaci. Jadi yang enak kalau ngomong, bersaudara, bertetangga, yang enak. Ingat ini, afa ajibtum, apakah kalian itu tidak takjub, tidak heran dengan kondisi neraka yang sangat dalam itu. Walaqad dzukira lana annama bainal misra'aini min masaril jannah masiratu arba'ina aman. Dan kita sudah diingatkan oleh Nabi bahwa gerbangnya sorga itu, gerbangnya ini ya, dari sorga satu ke sorga yang lain, gerbangnya ini
Perjalanannya sekitar 40 tahun. Coba, luas kan? Luas. Bahkan di hadis yang lain, paling sempitnya surga itu kurang lebih 10 kalinya dunia ini. Paling sempit itu. Coba ya, kalau kita punya pikiran yang cerdas, hati yang bersih, ngapain ya? Maksa-maksa ya. Kerja ngejar dunia sampai tak sholat itu ngapain ya? Di sini jaminannya jauh lebih besar. Gerbangnya saja sorga yang satu sama yang lain kan 8 itu. Itu perjalanannya luasnya sekitar 40 tahun. Coba wes, kayak apa luasnya? Kita kalau masih tertipu oleh setan, berarti kita memang gimana ya? Gak kuat hawa nafsu, yang mana hawa nafsu? Nurutin terus hawa nafsunya. Kalau masih ikut setan berarti akalnya tak kena ya. Tak kena ya. Tak kena. Saya pikir tak kena itu. Coba, siksaannya sangat pedih sekali. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, jaminannya luar biasa. Paling sempit sorga itu 10 kalinya dunia. Coba, kayak apa wis besar? Paling sempit ini. Wis banyak dosa di dunia, kemudian masuk surga terakhir. Paling sempit kurang lebih 10 kalinya dunia ini. Coba, kalau kita masih nurutin setan berarti tak kena wis akal ya. Tak langkong seporana ya. Sake bangkong te sarana. Jadi kalau ada bunga ni ke beneking dek remak, mak le kena ya pikiran kita ini. Coba paski lak nyala ke orang lain itu tak kena menurut saya itu. Iya. Gila nyala masih mau cari gara-gara sama orang lain, membuat orang lain senang, wes membuat orang lain sakit hati. Lakonin. Kan tak kena ya. Tak kena siapa saja wis termasuk saya ya. Makanya orang alim itu, ulama itu takut sekali sama Allah Ta'ala ya, karena begini ini diantaranya. Siksaannya luar biasa kalau maksiat. Kalau tidak maksiat jaminannya, fasilitasnya juga luar biasa. Kemudian wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa qazidun minaz ziham. Kita semua ini akan sampai kepada sorga itu, di mana sorga itu sangat banyak nikmatnya. Tak usah ruwet-ruwet wes, ikuti saja apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan semuanya di sana itu berdesakan ya. Ketika masuk neraka itu berdesakan, benar biasa. Salah sudah berdesakan panas lagi, panas. Kalau berdesakan di pasar di sini mungkin tidak panas, panas sedikit ya. Kalau di neraka, na'udzubillah. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqus syajari wa illa waraqus syajari hatta qarihat asdaquna faltaqattu burdatan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Kemudian ini bercerita, Sa'ad Utbah ini bercerita, pernah kita ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tidak ada yang mau dimakan. Waktu kondisi perang itu pernah terdesak, tidak ada yang mau dimakan. Malah yang dimakan adalah pohon yang ada durinya. Kalau di sini itu apa ya pohon yang ada durinya? Cengkocengan itu ya, tapi bukan pohon kayak suket, kan ada durinya itu. Jadi sahabat Nabi bersama Nabi itu saking tidak ada yang mau dimakan sampai makan daun ada durinya. Setelah makan ada durinya, ya namanya daun ada durinya, lecet ya, lidahnya itu lecet. Kemudian saking sengsaranya juga menemukan burdah. Faltaqatu burdatan fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'd bin Malik. Punya burdah, 6 burdah, selimut lorek,
kemudian eparoh ya, disikar tadi loro, dijadikan dipakai untuk Utbah dan Sa'ad bin Malik. Fa'atazzartu binisfiha, saya sarungan separuhnya, wa tazara Sa'du binisfiha, jadi paruan burdah satu. Fama asbahal yaum minna ahadun illa asbaha amiran ala misrin min amsar wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi aziman wa indallahi saghiran. Jadi di sini posisinya Utbah ini menjadi gubernur Basra pada waktu itu, kemudian berdoa kepada Allah agar supaya dia itu diselamatkan dari semuanya. Saya memang besar, tapi ketika di hadapan Allah, saya ini kecil. Jadi memang saya menjadi gubernur, jadi orang besar, tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis ini, walaupun punya jabatan, punya pangkat, orang terhormat, tidak usah aneh-aneh ya. Ingin dihormatilah, bangga dia kawal dan lain sebagainya. Biasa aja. Menurut kita sendiri kita kayaknya menjadi orang besar, jadi tokoh, tapi di sisi Allah Ta'ala orang kecil, tidak ada apa-apanya. Kalau punya maksiat, punya dosa, ya dilempar ke neraka. Kalau kita ini jadi orang baik, walaupun jadi orang besar atau orang kecil, sama, akan dihadiahi surga yang sangat banyak nikmatnya. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.